menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menjadi pokok dasar kita untuk hidup merdeka. Ya. Kemerdekaan kita bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena pelayanan, bukan karena apapun, tapi karena kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau kita meletakkan rasa aman kita, rasa merdeka kita berdasarkan hal-hal yang sementara, yang tidak kekal. Tuhan mau kita meletakkan semua dasar kehidupan kita hanya berdasarkan firman Tuhan. Semua, baik itu sukacita, baik itu keberbahagiaan kita, semuanya seharusnya dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya kebenaran yang sesungguhnya itu benar-benar akan membuat kita merdeka. Ya. Kalau Tuhan yang mengatakannya, saya percaya tidak ada satupun dari kita ketika kita hidup di dunia ini, benar kita masih hidup di dunia ini, tapi kalau kebenaran firman Tuhan kita tempatkan di dalam hati kita sebagai prioritas utama, sebagai dasar fondasi kehidupan kita, tidak ada satupun yang dari dunia mampu mengikat kita, kecuali kita sendiri mengizinkannya. Halo? Iblis itu gak bisa kuasai hati kita kalau kita gak izinkan. Gak bisa. Ya, apalagi kalau di situ ada firman Tuhan. Ya, kita harus isi. Kecuali iblis lihat, kecuali hati kita kosong. Berarti kita sedang mengizinkan, pintunya terbuka. Hati-hati. Makanya ketika orang disembuhkan, orang dipulihkan, ketika dia tidak isi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan, setan akan lihat kembali keadaan orang itu, dan ketika itu kosong, walaupun bersih dibilang, dia akan datang lagi lebih banyak. Ya. Jadi makanya perlu sekali setiap hari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi bait Allah ini, rumah Allah ini dengan firman Tuhan. Saudara mau isi dengan apa? Saya mau tanya, mau diisi dengan apa? Bait Allah ini. Nggak ada yang lain kecuali firman Tuhan. Sekotor apapun hidup kita, ya, ketika firman Tuhan dan Roh Kudus setiap hari mengaliri kita, memenuhi kita, lambat laun. Saya kan kasih contoh kemarin. Kalau kopi yang hitam kelam kita masuk, kita di wastafel, kita izinkan terus air mengalir ke dalam gelas itu, lama-lama dia jadi bening. Betul kita dibaptis Roh Kudus sekali, tapi kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kita minta Roh Kudus. Ya. Dan kalau saudara baca firman dan kita tidak izinkan Roh Kudus yang berbicara memenuhi kita mentok ke dalam satu-satu pemikiran-pemikiran yang terbatas. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus, dia akan membawa kita kepada keseluruhan kebenaran. Ya, bahkan hal-hal yang belum pernah kita dengar, belum pernah terbersit dalam hati kita, Tuhan tambahkan. Ya. Nah, kita lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 36, karena ini cuma 3 ayat, kita akan baca sama-sama. Sudah sampai di situ, tolong dibuka ininya, ayatnya. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang membuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang yakin betul kalau Yesus saudara undang dalam hidupmu, dan kau hidupi kebenaran firman setiap hari, firmannya setiap hari, kau adalah pribadi yang benar-benar merdeka. Saudara yakin gak dengan kebenaran ini? Saudara percaya gak firman Tuhan ini kebenaran yang akan memerdekakan saudara? Nah, tapi saya akan bawa kita semua
untuk merenungkan ya dua hal penting. Dari firman yang barusan kita baca, dua hal kita harus renungkan. Yang pertama, tidak semua kebenaran di dunia ini bisa memerdekakan Anda, saudara dan saya. Tidak semua kebenaran di dunia ini. Di dunia ini loh. Saudara kalau lihat medsos, lihat YouTube, lihat apapun, lihat berita-berita apapun, baik itu dari pemerintah, baik dari siapapun, jangan izinkan itu yang membuat saudara mempunyai gambaran tentang kebenaran. Karena tidak semua yang dari dunia ini itu benar. Ya. Pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Dari 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang tanya itu sama Yesus. Apakah benar kamu raja? Coba kita lihat Yohanes 18 ayat 37, betul nggak? Lihat ya, Pilatus bilang gini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus. Jawab Yesus, lihat jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Jadi Bapak Ibu, pencarian kebenaran merupakan hal yang membingungkan banyak orang. Tetapi kebenaran merupakan hal yang terbaik di dalam dunia ini. Anehnya nih, kita seringkali bersikap ambivalen terhadap kebenaran. Kita mencari-cari, ya, kita mencari-cari kebenaran, namun kita takut terhadapnya. Pilatus cari kan kebenarannya. Sebagai penguasa saat itu dia cari kan kebenarannya, benar nggak kamu raja? Yesus jawab seperti itu, tapi dia takut. Dia lebih menyenangkan hati banyak orang yang bersuara. Dia lebih dengar suara yang lebih dominan, lebih banyak. Dia lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Di satu sisi kita ingin mengejar kebenaran kemanapun kebenaran membawa kita. Tapi di sisi lain kita melawan ketika kebenaran itu mulai membawa kita ke tempat yang tidak diinginkan. Itu pernyataan Douglas Groothuis. Judul bukunya Pudarnya Kebenaran. Orang ingin cari kebenaran, tapi ketika kebenaran itu dinyatakan, di-reveal, diungkapkan, membuat dia nggak nyaman, membuat dia dibawa kepada satu kenyataan yang tidak nyaman, takut orang. Dan saudara harus tahu, di zaman pasca modern ini, postmodern ini, pemudaran kebenaran terjadi secara masif. Meskipun kebenaran sejati itu tidak akan pernah memudar. Tapi secara masif di akhir zaman ini, di masa-masa ini, ya, secara masif terjadi pemudaran akan kebenaran. Ya. Dan di masa postmodern ini secara sengaja banyak ide-ide tentang kebenaran itu
ya, tidak lagi objektif dan absolut. Mereka menginginkan objektif dan absolut kebenaran itu ditinggalkan. Ya. Bagi para pemikir postmodern, ide tentang kebenaran itu telah memudar dan terpecah-pecah. Jadi orang-orang masa sekarang ini menyangkal kebenaran yang objektif dan absolut. Mereka menyangkal. Ya, objektif, absolut, dan universal. Kebenaran dalam pandangan mereka adalah apa yang baik menurut individu, kelompok, atau budaya tertentu. Jadi kebenaran bagi mereka itu bergantung kepada siapa yang mengatakannya. Artinya kebenaran ada pada setiap orang, semua kelompok, dan ada di mana-mana. Dan saya kasih tahu, pernyataan di atas ini adalah serangan terbesar terhadap kekristenan. Inilah serangan terbesarnya. Pertanyaannya, apa kebenaran sejati itu? Apa sih kebenaran sejati itu? Mari kita belajar sama-sama. Slide selanjutnya. Apa kebenaran sejati? Kebenaran sejati itu berkenaan tentang Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah kebenaran. Bukankah hari-hari ini itu yang diserang? Bahkan oleh hamba Tuhan yang paling terkenal. Halo? Yesus bukan Tuhan dibilang. Yesus lebih rendah daripada Bapa dibilang. Seorang hamba Tuhan loh. Yang rektor STT. Mengerikan. Saya percaya pemikiran orang-orang postmodern sudah masuk ke pikiran orang ini. Selalu saja dari sejak abad ketiga, ya mulai gereja mula-mula, abad ketiga, abad keempat, itu sudah ada sebenarnya pemikiran seperti itu. Dan itu dicoba diulang sampai saat ini. Hati-hati. Ya. Kita harus berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah kebenaran. Apa kata Wahyu 3 ayat di Wahyu, ya, di kitab Wahyu 3 ayat 14 itu dikatakan apa sih? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti firman yang menjadi anak manusia, Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti dia secara pribadi adalah kebenaran. Kebenaran bukan konsep pemikiran. Kalau saudara dan saya ingin mengalami kebenaran yang memerdekakan, alamilah pribadi Kristus itu. Jangan jadikan firman Tuhan Alkitab hanya sebagai pengetahuan. Ingat, ketika di Taman Eden sejak semula, manusia hanya diminta untuk menghindari buah pohon pengetahuan. Tapi juga ada di situ buah pohon kehidupan. Hati-hati, ketika firman Tuhan kau jadikan cuma pengetahuanmu, siap-siap, iblis akan menjatuhkanmu. Dia akan putar balik semua yang kau ketahui. Tapi kalau kau mengalami Kristus, setiap hari hubungan kita intim dengan Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Kalau kita intim dengan Tuhan, maka roh kita dengan roh Dia
menjadi satu. Kita sanggup membedakan discerning spirit. Kita sanggup membedakan firman yang disampaikan oleh siapapun. Ini benar enggak ya? Kita tanya lagi sama Tuhan. Kita belajar lagi. Makanya jemaat di Berea itu, setiap kali mereka dengar, mereka enggak langsung terima saja. Mereka baca lagi. Mereka belajari lagi. Mereka terima tapi mereka pelajari lagi. Mereka renungkan lagi. Apakah betul yang dikatakan oleh para rasul itu seperti yang dimaksudkan kitab suci? Makanya apa yang terjadi di dalam hidup mereka? Hati jemaat Berea lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota itu. Saya nggak ingin jemaat ini jadi jemaat yang terkenal, oh heboh, besar hanya, musiknya hebat, kemampuan ngomongnya luar biasa, dipakai di mana-mana. Saya cuma rindu saudara dan saya ketika orang membicarakan kita sebagai satu jemaat, mereka akan mengatakan jemaat City Blessing itu orang-orangnya hatinya lebih baik dari kebanyakan orang percaya. Karena apa? Karena mereka menerima firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan mempraktekannya dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Saya terkesan kemarin waktu sama Kostehe itu. Kostehe bilang, sedikit belum tentu kecil, banyak belum tentu besar. Berapapun orang yang punya nilai yang sama dengan kau sebagai gembala yang mengajarkan kebenaran, itulah jemaatmu. Yang lain itu cuman spectator, cuman penggembira aja. Ketika nanti ada aniaya, ada masalah, merekalah orang yang terlebih dahulu cari pintu keluar. Halo. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat ya, Yesus mengatakan itu. Ya. Kalau saudara baca Yohanes 15 ayat 26 juga mengatakan hal yang sama. Roh Kudus itu adalah kebenaran, ya. Yohanes 14 ayat 17. Roh kebenaran, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kalau kita bicara soal Roh Kudus kepada orang dunia ini, orang dunia selalu ingin mencari fakta. Buktinya mana? Roh Kudus itu mana buktinya? Tapi kamu mengenal dia, kata Tuhan, kata firman Tuhan, karena dia menyertai kamu dan bukan hanya menyertai, ada di dalam kamu. Coba tanya sebelahmu, yakin gak kamu Roh Kudus ada di dalammu? Yohanes 15 ayat 26 katakan, jikalau penghibur yang akan kuutus Bapa, yang akan kuutus dari Bapa datang, dikatakan roh apa? Roh kebenaran. Berarti Roh Kudus itu adalah kebenaran. Yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalau Roh Kudus betul-betul ada di dalam kita, adalah mustahil saudara dan saya tidak bersaksi tentang Yesus. Kalau saudara masih takut bersaksi tentang Yesus, masih mulutnya gagap, mulutnya nggak sanggup mengatakan tentang Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Pertanyaannya, betul nggak Roh Kudus tinggal di dalammu? Orang yang punya Roh Kudus di dalam hidupnya, dia tidak ragu untuk mengatakan tentang Yesus kepada orang lain. Dia tidak takut. Kan ada lagunya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku.
Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Nggak ada ketakutan. Nggak ada ketakutan. Saya mau percaya saudara kalau betul-betul memaknai ini, menyimpan ini, memelihara firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya saudara ketika duduk, ketika berjalan, ketika ketemu orang, waktu roh Tuhan membuat kau nggak tahan untuk ngomong sama orang ini, saya percaya yang keluar itu tentang Kristus. Nggak tahan. Nggak tahan. Baru-baru ini saya sama Pak Anes ngadiri anak Papua yang baru diwisuda. Pembinanya itu orang belum percaya, bukan orang percaya. Pak Anes tanya sama saya, orang ini kayaknya terbuka pastor dengan firman Tuhan. Ya biar aja dia dengar firman Tuhan. Dia sudah minta nomornya saya. Saya akan kirim dia setiap pagi renungan. Dan yang lucu, waktu ibadah, seharusnya dia bisa aja dia nggak di situ, betul nggak? Tapi dia memutuskan untuk duduk di situ dan dengar firman Tuhan. Dan dia ngangguk sepanjang firman Tuhan. Dan waktu persembahan, dia kasih persembahan. Sebentar lagi dapat hidayah itu. Dan saya bersyukur banyak orang-orang yang sebenarnya haus dan lapar akan kebenaran, tapi mereka masih belum ada yang membukakannya. Karena banyak anak-anak Tuhan mulutnya tertutup untuk bersaksi tentang Yesus. Jangan lewatkan kesempatan. Kalau Roh Kudus sudah di dalammu, bersaksilah tentang Dia. Amin. Ada amin? Roh Kudus itu bukan dimaksudkan hanya kita bahasa-bahasa roh ribuan kata, enggak perlu, kata Rasul Paulus, itu untuk pribadimu. Aku lebih senang 5 kata yang kukatakan, orang mengerti apa yang kusampaikan. Dan mereka jadi percaya sama Tuhan, betul gak? Daripada beribu-ribu kata yang gak dimengerti, lalu orang bingung. Biarlah itu cuma jadi tanda ketika mereka melihat kita orang percaya. Tapi untuk orang bisa percaya harus ada orang yang diutus pergi dan memberitakan kabar baik. Nggak bisa pergi kabar baik kita berbahasa roh. Yang ada kita jadi aneh. Biarlah Roh Kudus manifestasi bahasa roh kita pakai di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi untuk membangun diri. Tapi kalau kita tahu Roh Kudus di dalam kita izinkan Dia memakai lidah bibir kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Amin. Itu kebenarannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan artinya kebenaran tentang Allah harus kita ketahui dan telah diungkapkan oleh Alkitab. Banyak sekali di Alkitab dinyatakan tentang kebenaran itu. Alkitab adalah wahyu Tuhan. Saudara tahu nggak berapa kitab di Alkitab itu? Ayo berapa? Berapa perjanjian lama, berapa perjanjian baru? Bahaya ini kalau sampai orang Kristen nggak tahu. Siapa yang di sini sudah paling tidak baca 1 kali selesai Alkitab? Angkat tangan. Paling enggak 1 kali. Yang sudah 2 kali? 3 kali?
4 kali. Siapa yang sudah sekali selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu? Selesai, sistematis. Angkat tangan. Oh, cuman Bu Haniar. Yang lain baca komik. Ada 20 berapa? Perjanjian baru berapa? Berapa? 27, benar, enggak kebalik. Semuanya 66, 27 tambah 39. Makanya sekolah minggu apalin lagunya. Ada kan lagunya kan? Tahu nggak semua penulisnya laki-laki? Nggak tahu. Ada yang perempuan? Mari kita buktikan. Ada yang perempuan? Enggak. Walaupun kitab itu berbicara tentang Rut, tentang itu, semua laki-laki yang tulis. Dan semua diwahyukan oleh Roh Kudus. Makanya kalau Roh Kudus memenuhi kita, mewahyukan kita suatu kebenaran, pasti itu akan dinyatakan kepada orang. Bahkan Habakuk dikatakan, tuliskanlah itu. Kalau kita punya mulut, perkatakan itu. Makanya hati-hati para laki-laki. Kalau kamu kuat di dalam firman, Tuhan akan kasih pewahyuan yang dalam. Karena pada suatu saat, kalau yang belum nikah, kamu akan jadi pemimpin di keluargamu. Kau akan jadi imam. Kau yang seharusnya bawa istri dan anak-anakmu makin dekat sama Tuhan. Bukan istrimu yang bawa engkau makin dekat sama Tuhan. Kamu yang punya tanggung jawab. Halo? Ada amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Alkitab adalah wahyu Tuhan, perkataan Allah, tidak mungkin salah. Singkat kata, Allah dan firman-Nya atau firman Tuhan itu benar, sesuai fakta, otentik, akurat, dapat dipercaya, dan bertentangan dengan kesalahan. Lo baca aja 2 Timotius 3 ayat 16 bunyinya apa? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Pertama, menyatakan kesalahan pertama kali. Artinya apa? Hidup kita ini banyak salah. Kalau nggak ada firman Tuhan, maka kita akan salah terus. Makanya setiap hari kita butuh firman Tuhan. Nggak bisa enggak. Kalau sehari kita nggak punya firman, maka kesalahan hari itu akan bertambah-tambah. Isilah dengan firman Tuhan, karena memang itulah makanan jiwa kita. Nggak ada yang lain makanan jiwa dan roh kita. Cuma firman Tuhan, nggak ada. Saudara mau makan kue tiaw yang paling enak, makan apa yang paling lezat, makan pindang yang paling enak di kota ini, itu cuma masuk di perut dan keluar di jamban. Tapi kalau firman Tuhan kau cerna, kau renungkan, maka kau bukan hanya diberkati secara rohani, kau diberkati secara jasmani. Kan itu kan janji Tuhan kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu, jasmani, rohani, apapun yang kau bisa bayangkan, Tuhan bisa berikan jauh daripada bayanganmu. Saya mau kasih tanya sama saudara, apa bahan baku penciptaan? Firman, selesai. Apa yang hari ini kau nggak punya, yang bisa kau pakai untuk memuliakan Tuhan, Tuhan bisa kasih. Bahan bakunya firman Tuhan. Bukan uang. Jangan kau pikir uang bisa memenuhi apa yang kau tidak punya hari ini.
Bisa jadi kau bisa membeli sesuatu, tapi itu tidak membuat engkau berbahagia. Justru setelah kau punya, malah jadi masalah. Benar? Banyak orang yang seperti itu. Setelah dia punya barang yang dia inginkan, ataupun benda, ataupun sesuatu, justru itu jadi masalah bagi dia. Mungkin bukan masalah bagi orang, bagi dia. Dia bisa jadi sombong. Dia jadi bisa merasa dirinya lebih dari orang lain. Dia bisa menghakimi orang, kau belum sukses, aku sudah sukses. Hati-hati. Hati-hati. Tapi kalau firman Tuhan, makin kau kaya dalam firman Tuhan, makin kau jadi rendah hati. Makin kau kaya di dalam firman Tuhan, makin berbelas kasihan ngelihat orang. Makin kau kaya dalam firman Tuhan, makin kau rindu untuk melayani. Tidak lagi mencari hal-hal yang dari dunia, yang maunya dilayani, yang maunya ngebos, yang maunya jadi orang yang merasa harus dihargai. Ada amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menghendaki agar semua manusia mengetahui kebenaran, betul nggak? 1 Timotius 2 ayat 4 katakan apa? Kan ini kan tentang syafaat kan? Doakanlah raja-raja, pemerintah, betul? Karena pada akhirnya apa? Kalau kita doakan bangsa, negara, orang-orang yang belum percaya Tuhan, tujuannya apa? Tujuannya ini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Doa kita, syafaat kita, tujuan utamanya, hasil akhirnya haruslah supaya kita menyatakan kebenaran, supaya kebenaran itu diketahui semua orang. Karena apa? Karena cuma kebenaran dari Kristuslah yang mampu menyelamatkan bangsa, negara, dan kota kita. Bukan pemerintah, bukan pengusaha, bukan siapapun. Kebenaran Tuhan. Jadi apa yang dianggap sebagai kebenaran oleh dunia tidak bisa memerdekakan saudara dan saya. Apa yang teman saudara percaya sebagai kebenaran tidak bisa memerdekakan saudara dan saya. Apa yang keluarga saudara anggap sebagai kebenaran tidak dapat memerdekakan saudara. Dan bahkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran tidak memerdekakan kita. Hati-hati. Saudara pikir kita belajar sekolah, pendidikan tinggi, kebenaran itu menyelamatkan kita? Enggak. Malah sistem pendidikan dunia sekarang hanya menjadikan orang jadi labor, pekerja. Kemarin dibahas, dan itu sudah terjadi dari sejak awal sebelum Perang Dunia Pertama. Itu sistematis dibuat. Simpel aja. Seharusnya manusia memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan talentanya, bakatnya masing-masing, betul nggak? Betul? Betul nggak? Tuhan kan sudah taruh talenta masing-masing setiap orang. Coba lihat anak Indonesia, anak sekolah sampai mereka mau mengembangkan bakat yang Tuhan kasih, bisa sampai ke tahap yang maksimal sekali. Banyak yang gagal. Coba saya baca tentang Messi. Messi sekolahnya tinggi-tinggi. Enggak, dia dari kecil disengaja oleh bapak mamanya. Kau apa kerinduan hatimu? Jadi pemain bola. Ya udah, diarahkan main bola aja. Pertanyaannya, dengan sekarang dia jadi pemain bola yang paling terkenal, paling hebat, dia bisa lakukan banyak hal nggak untuk orang? Bisa tolong banyak anak-anak nggak?
Tapi lihat kalau di Indonesia, anak habis dengan waktu sekolahnya, ujungnya selesai kejar ini, cuma jadi pekerja. Gak bisa memenuhi panggilan dia yang tertinggi. Dia sebenarnya punya kerinduan apa? Saya baca tentang Joy Alexander yang hampir dapat 2 kali Grammy Jazz di Amerika. 2 kali nominasi. Anak umur 9 dan 11 tahun di 2 kali nominasi jazz. Karena apa? Dari kecil papa mamanya dia homeschooling dan diarahkan cuma untuk main musik. Dia keinginannya apa? Main musik. Sudah. Main aja. Dan sekarang dia salah satu dibilang prodigi, anak yang prodigi di musik, di jazz. Dan orang-orang di dunia sana terkagum-kagum. Ini anak Indonesia, beneran ini anak Indonesia. Jadi bagi saya sekarang, anak-anak saya kalau mau jadi apapun yang dia rindukan bersama dengan Tuhan, go for it. Go for it. Jangan kita taruh mereka hanya di sistem. Dunia ini sudah sistemnya bobrok karena dosa. Kita harus pakai sistemnya Tuhan, amin. Firman Tuhan. Yang penting anak kita takut sama Tuhan, memenuhi panggilannya. Biarkanlah mereka, kalaupun mereka dididik di luar sana, tapi nilai-nilai kebenaran. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego dididik di Babel, tapi ketika mereka dididik dengan hal-hal yang mereka tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, mereka berani katakan tidak. Mereka katakan enggak. Uji aja kami. Yang dikasih makanan raja dengan kami, siapa yang lebih sehat nanti? Betul? Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? 10 kali lebih cerdas daripada generasinya. Dan ketika mereka ditantang untuk tunduk kepada patung itu, seturut kebenaran yang mereka yakini bersama dengan Tuhan, mereka berani mengatakan, Tuhan, kalaupun Tuhan kami enggak tolong, kami tidak akan menyembah patung itu. Sistem dunia selalu membawa kita untuk tunduk kepada mereka. Amin. Kita harusnya tunduk kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada kebenaran firman-Nya. Bukan kepada dunia. Hati-hati. Apa yang dianggap kebenaran di luar sana, di dunia sana, itu tidak memerdekakan kita. Tidak. Ingat, kemerdekaan kita ada di dalam Kristus. Kemerdekaan kita ada di dalam firman-Nya. Satu contoh ya, paling mudah. Kenapa kita kalau dikit-dikit sakit kita berobat, makan obat kimia yang dikasih dokter? Kenapa? Kenapa sih kita enggak katanya orang beriman. Kalau orang beriman jangan duluin cara dunia. Pakai dulu cara Tuhan. Apa obat kita yang paling manjur? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gratis lagi. Tapi kita mau yang mahal, yang bayar, pakai kimia, ujungnya rusak semua organ dalam kita. Kebanyakan obat. Padahal obat yang paling manjur adalah, loh, saudara yakin enggak ya firman itu? Apa Tuhan bohong terhadap kita? Enggak, itu dulu yang harus kita cari. Saya baca dunia medis, saya enggak tahu Yobel baca atau enggak. Saya baca dunia medis. Ternyata di tahun berapa itu terjadi exchange besar-besaran dunia medis itu. Yang tadinya pengobatan itu pakai metode dengan bahan-bahan alami. Yang dari tumbuh-tumbuhan tiba-tiba harus jadi chemical. Nah, sejak itulah muncul penyakit kanker. Gara-gara pakai chemical. Saudara tahu bahan obat kimia itu bahan dasarnya itu dari minyak bumi. Minyak. Sisa minyak itu.
Sedangkan saudara dan saya diciptakan Tuhan dari tanah. Kita ini makanya obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan itulah yang paling cocok untuk kita. Makanya saya senang kalau mama-mama atau oma-oma di rumahnya ada tanaman-tanaman obat. Mau itu kumis kucing, mau itu serai, mau itu jahe, mau itu kunyit, mau itu yang sekarang terkenal daun kelor. Itulah yang paling cocok untuk tubuh kita manusia, karena kita diciptakan dari debu tanah oleh Tuhan. Kemarin si Ulin sakit batu-batu parah. Saya bilang, Lin, nanti aku ada jahe itu di rumah. Tak kasih jahe merah aja. Ramuan jahe merah sama kayu manis, kapulaga, campurannya itu. Nih minum nih, mau minum. Sudah dia minum berapa itu? Dan saya tanya, gimana? Lebih enak ya pastor? Iya memang. Itu yang paling cocok. Dulu juga Alfian lagi sering-sering capek, sering-sering lemes-lemes badannya. Pastor kalau lagi kayak gini minum apa? Oh jahe merah aja. Carilah jahe merah. Itu yang paling cocok. Plus berdoa, percaya, Tuhan, kau katakan hati yang gembira adalah obat. Loh, kalau kita orang beriman, kita harusnya beriman gak dengan apa yang dikatakan firman Tuhan? Iya dong, iman timbul dari pendengaran firman. Saya bukan menentang obat chemical, saudara kalau mau pakai silakan aja. Tapi bagi saya, hal yang utama, yang paling perlu kita usahakan pertama kali, hati kita yang pertama kali. Yang kedua, kita cari alternatif obat-obat yang memang berhubungan dengan kelemahan tubuh kita. Dari bahan-bahan yang alami. Karena kita ini ciptaannya apa? Tuhan, dari apa? Debu tanah. Makanya kenapa anak bayi pertama harus minum susu ibunya sendiri. Karena itulah yang paling cocok dan paling bagus untuk anak itu. Bukan susu sapi. Kalau susu sapi untuk sapi. Iya toh. Selagi ibu itu bisa menyusui, itulah yang paling bagus. Amin. Jadi apapun kebenaran di luar sana, jangan langsung percaya itu kebenaran. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya hanya kebenaran Tuhanlah yang pasti memerdekakan. Karena ingat, bagi dunia yang postmodern ini, kebenaran itu ambivalen. Tidak ada kepastian di situ. Cuma firman Tuhan yang punya kepastian. Ya. Jadi yang kedua, ya. Pertanyaannya, sebelum kita masuk yang kedua, ada orang yang heran gini, Pastor, saya heran ya, katanya kan kita sudah dimerdekakan kan, ya, kan saya yakin sama Tuhan Yesus nih, kita kan sudah dimerdekakan Tuhan, tapi kenapa ya? Saya masih ngalamin kesulitan ini, itu, sakit ini. Apakah Tuhan berdusta sama kita? Apakah Tuhan berdusta sama kita? Enggak, Tuhan enggak berdusta. Ya. Jangan cuma karena kita percaya, ya, KTP kita Kristen, kita giat ke gereja, kita memberi persembahan, lalu kita berpikir semuanya itu otomatis terjadi sama kita. Tidak. Kalau masih ada hal-hal itu, Tuhan mau kita terus berpegang sama Dia. Poin yang kedua ini penting.
Makanya firman Tuhan katakan apa? Yohanes 8 ayat 31-32. Tinggal dalam firman Tuhan adalah kunci memperoleh kebenaran yang absolut itu. Tinggal kita di dalam firman Tuhan. Kalau di bagian yang lain, waktu seorang ibu menyaksikan Yesus khotbah, dia kan terkagum-kagum kan? Pernah gak baca itu? Ada seorang ibu terkagum-kagum ketika Yesus khotbah, lalu ibu ini bilang, berbahagialah ibu yang menyusui engkau, dia bilang. Lalu Yesus jawab gini, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bukan artinya Yesus gak menghargai mamanya. Tapi dia mau kita berbahagia bukan dasarnya dengan sesuatu yang tidak kekal. Mama kita bisa hilang. Harta kita bisa hilang. Segala sesuatu yang melekat sama kita bisa hilang. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Akan tinggal tetap. Ayub setelah hartanya habis, anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya ngejek dia, apa yang dia punya? Yang dia punya cuma keyakinan bahwa Tuhan akan tolong dia. Makanya di akhir dari perjalanan penderitaannya, dia bilang apa? Dulu aku hanya dengar dari orang tentang kebesaranmu, tapi sekarang aku menyaksikannya, aku mengalaminya. Saudara cuma dengar firman Tuhan, tapi saudara gak ngalaminya, saudara gak tinggal di dalamnya. Jangan sampai seperti itu. Hati-hati kalau cuma sampai didengar, ya, nggak ngalamin, nggak menikmati pribadi dia. Saudara jangan coba-coba ketika pencobaan datang, kematian datang, hartamu yang kau punya habis, kau nggak kuat, kau nggak ngalamin Tuhan, kau nggak punya keyakinan yang kokoh akan Tuhan, selesai hidupmu. Makanya jangan heran kalau ada orang bilang, kenapa ya pastor masih ada hamba Tuhan bisa bunuh diri ya, kenapa? Apakah dia kurang rohani? Apakah dia jam terbang pelayanannya kurang? Apakah pengajarannya kurang? Bagi saya pengalaman pribadi sama Tuhan, sebagai pribadi itulah yang terpenting. Firman harus menjadi sesuatu yang kita rasakan sebagai pribadi. Bukan pengetahuan. Kalau cuma pengetahuan, iblis akan bermain di situ. Iblis akan terus putar balik. Iblis akan bermain di pikiran kita. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang kedua, Yohanes 8 ayat 31-32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang absolut, yang pasti, yang akan memerdekakan saudara dan saya, hanya bila kita tinggal di dalam firman itu. Dan kebenaran yang memerdekakan hanya bisa kita peroleh dari firman Tuhan, tidak dari orang lain, tidak dari organisasi tertentu, tidak dari negara kita, tidak juga dari dunia ini, bahkan bukan hanya dari sesuatu yang kita yakini sendiri. Kita harus alami firman itu. Saudara pikir waktu kita ngalamin firman Tuhan enak? Enak di kita? Enggak. Kadang firman Tuhan tuh betul-betul menusuk hati kita. Memisahkan daging kita tuh enggak enak, saudaraku. Pedang itu, pedang nusuk kita itu. Nusuk kalbu kita sama dalam itu. Enggak enak kita terimanya waktu kebenaran itu dinyatakan. Tapi waktu kita katakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sakit memang.
Tapi disitulah kita mengalami kemerdekaan. Saudara, tadi pagi saya dapat satu renungan. Kalau kita sebagai orang percaya, diajar Tuhan untuk mengampuni, apakah mudah? Tidak. Siapa yang pernah ngalamin hal yang paling menyakitkan? Selain Yesus, saya baca ada tokoh namanya Nelson Mandela. Setiap hari 27 tahun disiksa oleh orang-orang kulit putih itu. Di penjaranya disiksa sampai dia bebas dan dia terpilih jadi presiden. Hal yang pertama kali dia lakukan, dia suruh ajudannya cari orang yang setiap hari siksa dia selama 27 tahun. Cari itu orang. Orang berpikir, waduh, dia mau balas dendam ini kayaknya. Tahu apa yang dia lakukan? Dia ngampuni orang itu. Dia peluk orang itu. Makanya dari sejak saat itu terjadi rekonsiliasi besar-besaran di Afrika Selatan. Saudara pikir mudah? Baru tersinggung satu kata aja ngingetnya 27 tahun. Ini 27 tahun disiksa. Saudara, saya kasih tahu kalau orang nyiksa itu apa cuma nginjek kaki? Apa cuma nempeleng? Itu kamar penjaranya saya lihat, dia ada satu kursi kayaknya dia harus ditekuk badannya itu, dipukulin dia. Ada kursi kecil kayak gitu, dia badannya itu harus ditekuk, kayak punggung itu dihajar. Tapi masih bisa ngampuni. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, gak mungkin dia bisa ngampuni. Gak mungkin. Saudara, satu kata aja nyakitin hati kita, kita bisa dendam mau bunuh orang. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan firman-Nya, gak mungkin kita punya kekuatan itu. Jadi Bapak Ibu, tinggal dalam firman Tuhan. Dimulai dengan kehidupan kita tekun baca firman setiap harinya. Bagaimana mungkin kita dimerdekakan oleh kebenaran bila kita tidak melakukan firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita melakukan firman Tuhan bila kita tidak mengetahui isinya? Bagaimana mungkin kita mengetahui isinya kalau kita tidak membaca firman Tuhan setiap hari? Jadi langkah sederhananya adalah dimulai dari membaca firman Tuhan setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau bertumbuh dalam Tuhan, amin. Kita mau berbuah dalam Tuhan, amin. Dan kita mau merdeka dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan tinggallah dalam firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang sudah punya anak, jangan bangga anakmu hanya pintar saja. Jangan bangga dia cuma punya prestasi di sekolah. Jangan bangga dia kalau nanti jadi pejabat, jadi apapun. Jangan terlalu bangga dengan hal itu, karena itu cuma sementara. Banggalah kalau anakmu sungguh-sungguh punya firman Tuhan yang kekal dalam hidupnya. Banggalah kalau anakmu hidup takut sama Tuhan. Banggalah kalau anakmu sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Banggalah. Jangan bangga dengan yang sementara. Yang sementara ini bisa hilang, bisa lenyap, bisa membuat kita kecewa. Ada amin? Banggalah sama Tuhan. Hari ini saya tutup di sini.
Kalau saudara dan saya tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, maka saat itulah kebenaran Tuhan akan memerdekakan kita dari belenggu, dari perangkap musuh, dari penyakit sampar, dari kebangkrutan, dari kesialan yang mencoba mengikat kita. Amsal 23 ayat 23a katakan, belilah kebenaran. Belilah, kata Tuhan. Dan jangan menjualnya lagi. Jangan menjual. Yesus membeli kita dengan darah. Tuhan mau kita membeli kebenaran dengan waktu kita yang terbaik setiap hari. Sediakan waktu untuk firman Tuhan. Kalau apapun kita beli dengan uang, ya toh? Kalau benda kita beli dengan uang, betul? Ada istilahnya, time is money. Kebenaran kita beli dengan apa? Waktu kita. Yesus beli saudara dan saya dengan darah. Tapi kalau kita ingin mengenal kebenaran, belilah dengan waktu-waktu kita yang terbaik. Sediakan. Yesus itu tahu kebenaran akan Bapanya. Setiap pagi dia berdoa, dia merenungkan apa yang menjadi kebenaran dari Bapanya. Makanya sepanjang hari dia melayani. Dia punya kekuatan. Amin.